Ya, pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini telah memanggil lagi Bupati Sudewo untuk diperiksa. Sudewo akan diperiksa terkait kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api. Sebelumnya juga KPK telah memanggil Sudewo pada hari Jumat pekan lalu, namun absen dengan alasan urusan lain. KPK pun meyakini Sudewo akan menghadiri pemeriksaan hari ini. Dan dikabarkan Sudewo hadir di KPK didampingi dengan kuasa hukumnya. Sementara itu pun juga juru bicara KPK juga mengatakan bahwa Sudewo diduga menerima komitmen fee dari pembangunan jalur kereta api saat menjabat sebagai anggota DPR RI. Dia menyebutkan bahwa KPK akan mendalami komitmen fee tersebut kepada Sudewo. Pemirsa, Bupati Sudewo ini pada pagi hari ini diperiksa sebagai saksi, sekali lagi sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan pembangunan jalur kereta api di wilayah Jawa Tengah, Solo Balapan pada lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan atau DJKA Kemenhub. Ini merupakan peninjauan ulang yang diinginkan Sudewo setelah sebelumnya minggu lalu bersangkutan tidak bisa hadir. Wali kalau nggak sempat pipinya nih. Bisa Bupati Pati Sudewo ini jalani pemeriksaan di KPK terkait korupsi proyek kereta api. Namun Bupati irit bicara saat tiba di KPK. Meskipun pengembalian tidak menghapus pidana, Pak. KPK juga bukan ada tanggapannya, Pak. Ya, pemirsa, tiba di KPK, Bupati Pati Sudewo langsung dicecar pertanyaan oleh wartawan. Namun Sudewo irit bicara dan langsung masuk ke gedung KPK. Bupati Sudewo diperiksa terkait dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Bupati Sudewo diduga terima komitmen fee dari pembangunan jalur kereta api saat masih menjabat sebagai anggota DPR RI. KPK sempat manggil Sudewo pada Jumat kemarin, namun Sudewo tidak bisa hadir. Meskipun pengembalian tidak menghapus pidana, Pak. KPK juga bukan ada tanggapannya, Pak. Meskipun pengembalian tidak menghapus pidana, Pak. KPK juga bukan ada tanggapannya, Pak. Meskipun pengembalian tidak menghapus pidana, Pak. KPK juga bukan ada tanggapannya, Pak. Meskipun pengembalian tidak menghapus pidana, Pak. KPK juga bukan ada tanggapannya, Pak. Ya, sebelumnya warga Pati mendirikan posko di depan kantor DPRD Pati mengawal pansus hak angket pemakzulan Bupati Sudewo. Masa akan kembali menggelar aksi besar-besaran. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu kembali mendirikan posko di depan kantor DPRD Pati, Jawa Tengah. Posko bertujuan mengawal pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati Sudewo yang tengah bergulir di DPRD Pati.
Posko ini juga menampung pengaduan dugaan kekerasan aparat saat aksi unjuk rasa 13 Agustus lalu. Pendirian posko ini untuk mengawal pansus hak angket dari Bupati Sudewo. Jadi nggak ada donasi lagi ya? Oh, kalau donasi, kalau ada yang sukarela berikan, ya kita terima, monggo, tidak apa-apa. Sementara itu, meski dituntut mundur dari jabatannya, Bupati Pati Sudewo tetap mempertahankan kursi kepemimpinannya. Masa kemudian akan kembali menggelar aksi serupa pada Senin 25 Agustus 2025. Aksi ini merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya yang menuntut Sudewo mundur. Adapun aksi dipicu kebijakan kontroversi Sudewo yang menaikkan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan hingga 250%. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Ya, bisa kita sekarang ke KPK. Ada rekan Anissa Rizkia di sana. Anissa, apa yang menjadi agenda untuk pemanggilan Bupati Pati pada pagi hari ini? Ya, Togi dan juga pemirsa, pagi hari ini baru saja kita saksikan bersama kedatangan Bupati Pati Sudewo di gedung Merah Putih KPK, yakni pada pukul 9:40 waktu Indonesia Barat, di mana kedatangan Bupati Pati ini didampingi oleh kuasa hukumnya untuk memenuhi panggilan dari tim penyidik KPK terkait dugaan kasus korupsi atau suap di pengadaan rel kereta api berlokasi di Jawa Tengah. Dan periode kasus ini adalah pada saat tahun 2018 hingga tahun 2022. Ini kala itu Sudewo masih menjabat menjadi DPR RI, di mana Sudewo ini menjadi salah satu peran begitu, yang mengambil peran begitu untuk mendapatkan sejumlah uang dari dugaan kasus suap yang terjadi di Jawa Tengah. Dan menurut informasi yang kami dapatkan, Togi dan juga pemirsa, bahwa dari pihak KPK ini sudah menyita begitu uang sebanyak 3 miliar, di mana jaksa penuntut umum KPK juga menunjukkan sejumlah barang bukti foto uang tunai dalam pecahan rupiah serta mata uang asing yang disita dari rumah Sudewo Bupati Pati. Dan kala itu memang Sudewo sempat menyangkal begitu bahwa ia tidak menerima uang sebanyak itu, dan hingga saat ini memang sejumlah pemeriksaan terus didalami oleh tim penyidik. Selain itu juga memang kalau kita melihat begitu ya, kasus ini dilakukan penyidikan oleh pihak KPK sejak tahun 2023, di mana sejak tanggal 11 April 2023 dari pihak KPK telah menetapkan 10 orang tersangka dalam dugaan kasus korupsi pengadaan rel kereta di kawasan Jawa Tengah. Kemudian kita kemudian dari tanggal 12 Agustus 2025 KPK juga tengah menetapkan kembali begitu tersangka ke-15 dalam kasus ini, yaitu adalah aparatur sipil negara ASN di Kemenhub atas nama RS, yang mana hingga saat ini sejumlah saksi pun juga tengah dimintai keterangan lebih lanjut terkait dugaan kasus suap yang terjadi di Jawa Tengah. Dan kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut ini terjadi dalam proyek pembangunan jalur kereta api ganda, yaitu Solo Balapan, Kadipiro, kemudian Kalioso, di mana proyek pembangunan jalur kereta api juga terjadi begitu tidak hanya di kawasan tersebut, namun juga di sekitaran Jawa Tengah. Dalam pembangunan tersebut begitu, salah satunya nama Sudewo, yaitu Bupati Pati, ini menjadi salah satu saksi begitu. Dan hingga saat ini dari pihak KPK pun juga masih melakukan pemeriksaan. Hingga jam berapa nantinya pemeriksaan ini akan dilakukan, kita juga masih menantikan bersama begitu apa saja pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada Sudewo Bupati Pati
Togi terkait dugaan kasus korupsi yang saat ini tengah berjalan begitu. Togi, kita masih menantikan hasil dari pemeriksaan oleh KPK. Saya kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Anissa Rizky atas informasi. Nanti kita akan update lagi. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami di Breaking News. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak. Setelah nekat meracik obat. Sindo Files. Setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore. Di Sindo News TV. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia pada Aduh ijazah palsu milik rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka. Olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai Mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia, seorang terluka dalam. Sindo Sore. kobaran api besar banjir setinggi 7. Berjabat tangan dan berbincang angkat. Sindo Malam. Sindo News TV. Beyond Headline. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Saji lugas, Tegas. Dan berkelas. Hasil gelar perkara. semuanya lengkap di sini. Sindo News TV. Beyond Headlines. Sindo Today, setiap hari di Sindo News TV Beyond Headline. Rakyat bersuara di Sindo News TV. Terima kasih masih bersama kami di Breaking News. Pemirsa, Bupati Pati Sudewo jalani pemeriksaan di KPK terkait korupsi proyek kereta api. Namun Bupati irit bicara saat tiba di KPK. Meskipun pengembalian tidak menghapus pidana, Pak. KPK juga bukan ada tanggapannya, Pak. Ada tanggapan soal Meskipun pengembalian tidak menghapus pidana, Pak. KPK juga bukan ada tanggapannya, Pak. Ada tanggapan soal Meskipun pengembalian tidak menghapus pidana, Pak. KPK juga bukan ada tanggapannya, Pak. Meskipun pengembalian tidak menghapus pidana. Ya, tiba di KPK, Bupati Pati Sudewo langsung dicecar pertanyaan oleh wartawan. Namun Sudewo irit bicara dan langsung masuk ke gedung KPK. Meskipun pengembalian tidak menghapus pidana, Pak. Bupati Sudewo diperiksa terkait dugaan korupsi, proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretapian. Tidak menghapus pidana, Pak. Bupati Sudewo diduga terima komitmen fee dari pembangunan jalur kereta api saat masih menjabat sebagai anggota DPR RI. KPK juga bukan ada tanggapan. KPK sempat panggil Sudewo pada Jumat kemarin, namun Sudewo tidak bisa hadir. Meskipun pengembalian tidak menghapus pidana, Pak. KPK juga bukan ada tanggapannya, Pak. Pemirsa, warga Kabupaten Pati juga sempat geruduk kantor pos Pati. Warga kirim surat pada KPK minta tetapkan Bupati Pati jadi tersangka kasus korupsi.
Kantor Pos Pati, Jawa Tengah dipenuhi masyarakat Kabupaten Pati. Massa yang mengatasnamakan masyarakat Pati Bersatu ini tiba di kantor Pos Pati setelah berjalan kaki sejauh 1 km dari alun-alun Pati. Warga antre berdesakan di kantor pos dengan penjagaan ketat kepolisian. Masyarakat mengirimkan surat kepada KPK yang isinya mendesak Bupati Pati Sudewo ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan dalam kasus korupsi pembangunan jalur kereta api saat Sudewo masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Ini tadi yakin suratnya sampai ke KPK? Yakin dong, uang kantor pos nggak main-main dong. Kita yakin, kita percaya. Alasan terkuat kenapa Ibu minta Bupati Pati dicopot atau jadi tersangka? Yang penting Bupati siapapun, yang penting Pati cinta damai, Mas. Aman, tertib. Dan mempercayai. Menghadapi banyaknya warga yang akan mengirimkan surat ke KPK, pihak kantor Pos Pati menyiapkan 9 loket pelayanan. Surat tersebut akan dikirim dan sampai ke KPK di Jakarta dalam waktu 2 hari. Kami dari kantor pos akan menjalankan dengan baik pelayanan kami dan juga pengirimannya kepada tujuan. Jadi mungkin Bapak Ibu di loket kami nanti ada 9 loket yang akan melayani. Mohon bisa tertib ya untuk mengantri. Apakah nanti akan satu-satu atau nanti bisa dititip untuk di masing-masing loket. Mungkin seperti itu, silakan. Tidak ada agenda aksi demo, namun koordinator lapangan aksi menyebut bahwa Bupati Sudewo layak menjadi tersangka karena telah menyerahkan uang ke KPK senilai ratusan juta. Kasus suap di proyek di JKA. Jadi memang sudah saatnya lah ya itu ditetapkan sebagai tersangka. Ya sudah layak lah ditetapkan sebagai tersangka. Kemarin kan KPK sudah menyita uang 3 miliar dan kemarin Bapak Bupati Sudewo menyerahkan uang 720 juta di KPK. Artinya kan Bapak Bupati Sudewo dengan sadar telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Dan uang 720 juta itu dia sadar itu hasil dari kejahatan. Sementara aparat kepolisian tetap berjaga mengantisipasi kemungkinan gangguan keamanan meski tidak ada agenda aksi demo. Dari Pati, Jawa Tengah, Musyafa Ainus melaporkan. Baik, bisa demikian Breaking News. Saya Togi Snaga. Setelah menyaksikan program iNews Today kembali. Sampai jumpa.